Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Triana Dita, NIM 20650088. Saya akan menjelaskan tentang pemrograman Arduino. Bahasa program Arduino. Pemrograman Arduino menggunakan struktur bahasa C. Mekanisme pemrogramannya Arduino sama dengan mikrokontroler pada umumnya. Mulai dari membuat sketch program, mengcompile, selanjutnya proses upload pada papan Arduino. Pengisian program dengan metode upload ialah mengisi papan Arduino dengan program yang sudah berbentuk hex atau hasil compile dari bahasa C ke bahasa mesin. Kemudian program Arduino dapat dibagi dalam 3 bagian utama: struktur nilai-nilai atau variabel dan konstanta, dan fungsi. Struktur utama, ekspresi bilangan, dan struktur kontrol. Kemudian struktur utama, setup. Fungsi setup dipanggil ketika sketsa program dimulai. Fungsi ini digunakan untuk menginisialisasi variabel, mode pin, penggunaan library, dan lain-lain. Fungsi setup hanya akan berjalan sekali setelah power Arduino dinyalakan atau saat mereset papan Arduino. Contoh program 1.1. Program 1.1 akan menyalakan LED pada pin 13 selama 5 detik, lalu mati. Eksekusi ini dilakukan hanya sekali. Kemudian loop. Setelah membuat fungsi setup, maka berikutnya adalah fungsi loop. Fungsi loop akan melakukan loop berturut-turut di mana program akan dijalankan terus-menerus secara berurutan dan loop untuk mengontrol papan Arduino. Contoh program 1.2. Program 1.2 pada serial monitor akan menampilkan huruf H ketika tombol pada pin 3 ditekan dan bila dilepaskan akan timbul huruf L. Kemudian komentar. Komentar digunakan untuk memberikan keterangan pada program yang dibuat. Komentar tidak dieksekusi, maka komentar tidak menambah ukuran file hasil compile. Cara membuat komentar ialah sebagai berikut. Komentar segaris diawali dengan 2 garis miring. Komentar untuk lebih dari 1 baris diawali dengan garis miring lalu tanda bintang serta diakhiri dengan bintang lalu garis miring. Kemudian struktur kontrol. Setiap program yang dibuat membutuhkan suatu kontrol, tak hanya perulangan namun suatu eksekusi dengan syarat tertentu juga diperlukan. Pengujian kondisi. If digunakan untuk mengecek suatu kondisi. Jika benar, maka perintah di dalam if akan dikerjakan. Seperti ini contohnya. If kondisi, pernyataan atau perintah. Contoh if atau X sama dengan 6, A sama dengan A plus 5. Kemudian if else. Seperti dengan if, hanya saja ada 2 pilihan pernyataan atau perintah. Jika kondisi benar, maka perintah di dalam if akan dikerjakan. Jika kondisinya salah, maka pernyataan dengan else lah yang akan dikerjakan. If else if. Untuk melakukan pengecekan suatu kondisi lebih dari 1, maka bisa menggunakan if else if. Seperti ini contohnya. If X sama dengan 1, A sama dengan 1, else if X sama dengan 2, A sama dengan 2, else if X sama dengan 3, A sama dengan 3. Kemudian switch case. Pernyataan ini digunakan untuk memilih kondisi yang sesuai untuk kemudian mengerjakan perintahnya. Bedanya adalah kondisi yang diuji berupa sebuah nilai variabel. Jika variabel memenuhi syarat dari salah satu case, maka dia akan mengerjakan pernyataan atau perintah tersebut. Misal, variabel sama dengan 2, maka dia akan mengerjakan pernyataan atau perintah 2. Jika tidak memenuhi, maka dia akan mengerjakan default. Contohnya switch A. Case 1 digital write atau pin 1 high break. Case 2 digital write atau pin 2 high break. Case 3 digital write atau pin 3 high break. Default atau digital write atau pin 4 low. Kemudian perluangan. While. Perluangan ini digunakan untuk membuat perluangan yang tidak terbatas selama kondisi dalam while benar. Perluangan while akan berhenti atau keluar setelah A mencapai angka 200. Do while. Perluangan ini akan melakukan pernyataan atau perintah lalu akan melihat kondisi dalam while. Jika benar, maka pernyataan perintah akan dieksekusi kembali. Perulangan pertambahan A plus 1 akan dilakukan
sampai nilai A sama dengan 200. Kemudian for digunakan untuk perulangan yang sifatnya terbatas. Inisialisasi nilai awal suatu variabel untuk proses perulangan, kondisi yang menentukan proses perulangan. Jika benar, perulangan dikerjakan step, tahap perulangan bisa dalam bentuk perkalian, pertambahan, pengurangan, dan pembagian. Program tersebut akan menampilkan nilai A dari 0 sampai 10. Goto, perintah ini digunakan untuk melompat atau menuju perintah yang telah diberi label. Kemudian return digunakan untuk memberi nilai balik dari sebuah fungsi. Continue untuk melewati perulangan yang tersisa dari struktur looping atau do, for, atau while. Break, perintah keluar dari pernyataan perulangan do, for, atau while, juga digunakan untuk mengakhiri pernyataan dalam switch case. Syntax, semikolon, digunakan untuk mengakhiri sebuah pernyataan. Bagian utama dalam bahasa pemrograman C yang digunakan dalam beberapa konstruksi yang berbeda dalam beberapa fungsi. Define, komponen C yang berguna yang memungkinkan programmer untuk memberi nama untuk nilai konstan sebelum program dikompilasi. Include digunakan untuk memasukkan perpustakaan atau library di luar sketsa program. Kemudian operasi aritmatika. Operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi aritmatika. Operator aritmatika mempunyai hierarki paling tinggi dibanding operator pembanding dan operator logika. Operator sama dengan keterangan pemberian nilai, operator plus keterangan penjumlahan, operator kurang keterangan pengurangan, operator bintang keterangan perkalian, operator garis miring keterangan pembagian, operator persen keterangan sisa bagian. Kemudian operator pembanding. Operator pembanding digunakan untuk membandingkan suatu data ekspresi dengan data ekspresi lain dan menghasilkan nilai logika atau boolean, benar atau salah. Tentu saja antara kedua data yang dibandingkan harus mempunyai tipe data yang sama, bentuk dari operator relasional atau pembanding seperti pada tabel berikut. Kemudian operator logika digunakan untuk mengekspresikan satu atau lebih data ekspresi logika atau boolean yang menghasilkan data logika baru. Tabel operator logika dengan hierarki dari atas ke bawah adalah sebagai berikut. Kemudian operator bitwise. Bitwise operator sama dengan digunakan untuk operasi bit per bit pada nilai integer. Terdiri dari operator not, and, or, XOR, SHL, SHR, type in, atau card. Bitwise operator dari namanya sudah jelas diketahui pasti berhubungan dengan bit. Biasanya digunakan untuk memanipulasi data bertipe bit dari tipe data integer atau byte. Kemudian operator pertambahan dan pengurangan. Operator pertambahan, keterangan pertambahan 1 banding increment, contohnya A++, keterangan A sama dengan A plus 1. Operator pengurangan, keterangan pengurangan 1 banding decrement, contoh A kurang-kurang, keterangan A sama dengan A kurang 1. Variabel adalah suatu wadah untuk menyimpan atau menampung data. Nama variabel dibebaskan, namun data peraturan tersendiri seperti tidak boleh ada spasi, maksimal 32 karakter, dan tidak boleh menggunakan istilah baku dalam bahasa C Arduino karena dapat tercaji program yang error. Cara mendeklarasikan variabel sebelum digunakan sebagai berikut. Int nilai 1 atau bisa diisi dengan nilai tipe data spasi nama variabel nilai. Contoh int nilai 1 sama dengan 17, variabel bilangan tipe integer diisi nilai 17.
Tipe data yang berbeda-beda memiliki kapasitas penyimpanan yang berbeda-beda pula. Berikut tipe data tersebut, seperti gambar di bawah ini. Kemudian pin input dan output. Pada papan Arduino Uno terdapat 20 pin I-O, yaitu 14 pin digital dalam 6 pin analog. Inisialisasi fungsi pin I-O. Pada saat yang sama, sebuah pin hanya bisa memiliki satu fungsi saja, baik input maupun output. Inisialisasi ini dilakukan pada fungsi setup dengan cara pin mode atau pin mode. Pin, nomor pin yang dikonfigurasi dari papan Arduino, mode input, pull-up, output. Sebagai contohnya, jika pin nomor 3 akan dibuat menjadi inputan, maka pin mode 3 input. Bila pin 3 menjadi output, maka pin mode 3 output. Penulisan besar dan kecilnya huruf sangat berpengaruh. Perhatikan dengan seksama saat menulis program. Kemudian menulis data digital di pin output. Setelah membuat pin sebagai digital output, selanjutnya untuk menulis atau mengeluarkan logika data digital dan perintah sebagai berikut. Digital write atau pin value. Pin nomor pin digital output, value high atau low. Sebagai contoh, pin mode 3 output, digital write 3 high. Membaca data digital pada pin input. Jika sebuah pin dibuat sebagai inputan, maka kita harus menentukan active high atau active low. Jika active high, maka dibutuhkan resistor pull down. Jika memilih active low, cukup dengan memanggil resistor internal dengan pull pada setiap pin Arduino. Sebelum melakukan pembacaan, maka perlu disetting untuk inputannya. Pin mode. Pin nomor pin yang dikonfigurasi dari papan Arduino, mode input atau pull-up. Setelah itu baru menuliskan ini, digital read atau pin. Pin sama dengan nomor pin Arduino yang digunakan sebagai inputan. Contoh, pin 3 digunakan sebagai inputan pull-up. Hasil pembacaan pin 3 maka disimpan pada variabel baca. Menulis data analog di pin output PMW. Untuk menggunakan analog write, tidak perlu menggunakan pin mode untuk mengatur pin sebagai output. Cara menggunakannya sebagai berikut. Analog write atau pin value. Pin nomor pin Arduino yang digunakan sebagai outputan. Lihat datasheet pin Arduino. Value nilai PMW mulai dari 0 sampai 255. Contoh, pin 5 digunakan sebagai outputan PMW. Analog write 5,100. Membaca data analog di pin input ADC atau analog to digital converter. Untuk menggunakan analog read, tidak perlu menggunakan pin mode untuk mengatur pin sebagai input. Cara menggunakannya sebagai berikut. Analog read atau analog pin. Analog pin, nomor pin Arduino yang digunakan sebagai inputan analog AO, A0, A1, A2, A3, A4, A5. Contoh, membaca nilai analog pada analog pin A0 dan ditampilkan pada serial. Inval sama dengan analog read A0. Serial print ln atau value. Kemudian time. Millis adalah sebuah fungsi pada sintak Arduino yang berguna menjalankan waktu secara independen. Millis dapat menjalankan program dengan multitasking tanpa menghentikan kerja keseluruhan Arduino. Contohnya, unsigned long time atau sama dengan millis. Serial print. Delay microseconds. Jeda program untuk jumlah waktu atau dalam mikrodetik. Ada 1000 mikrodetik di milidetik dan 1.000.000 mikrodetik dalam detik. Contohnya, digital write, delay microsecond, digital write, delay microseconds. Kemudian external interrupts. Attack interrupt. Anda harus menggunakan digital pin toggle interrupt pin untuk menerjemahkan pin digital sebenarnya untuk jumlah interrupt tertentu. Misalnya, jika ada terhubung ke pin 3 menggunakan digital pin toggle interrupt 3 bagian sebagai parameter pertama yang attack interrupt. Ada parameternya juga seperti ini tabelnya.
Ini ada detect interrupt, mematikan interupsi yang diberikan. Disintake interrupt yaitu mengaktifkan kembali interupsi setelah dinonaktifkan oleh non-interrupt. Interupsi memungkinkan melakukan tugas-tugas penting tertentu di belakang program utama dan diaktifkan secara default. Beberapa fungsi tidak akan bekerja saat interupsi dinonaktifkan dan komunikasi yang masuk dapat diabaikan. Contohnya sebagai berikut. Kita bisa lihat di sini. Non-interrupt. Menonaktifkan interupsi atau Anda dapat mengaktifkan kembali mereka dengan interupsi. Interupsi memungkinkan melakukan tugas-tugas penting tertentu di belakang program utama dan diaktifkan secara default. Contohnya sebagai berikut. Terus komunikasi serial merupakan komunikasi dua arah dari transmitter dengan receiver dan sebaliknya. Kita bisa melakukan komunikasi serial dengan memanfaatkan pin RX dan TX pada Arduino maupun pada USB. Cara menggunakan serial sebagai berikut. Kemudian pustaka. Di sini ada Zanishak Obi dengan judul buku Basic Arduino 1 Konsultan Project Robotik 2017 Indobot Robotics Center www.indobotstore.com. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.